wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain, Nopal, Adel, Samata, Hadir. Hadir. apa? Hadir. Tadi mana, Ustaz? Aina Fadil Hasan, Hai. Itu ya Ustaz. apa? Sementara lo join Ustaz. Assalamualaikum. Join. Assalamualaikum. Fadil Hasan. Baik, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba on cam dulu semua. Muka lihat, tanjam semua situ. Oke, insyaallah. Keren betul Novel ya. Hai. Dah lah. Hasan. Lagi Alif. Coto, enak Coto. Aduh. Coto. Bokil. Wah, sehat Coto. Ya, alhamdulillah Ustaz. Sakit apa kemarin? Kanker atau apa? Oh, sehat ya. Oke. Apa? Baik, kita mulai. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah. Baik. Bi fadlillahi ta'ala wa inayatihi wa taufiqihi wa bi barakatihi wa ila nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila walidina wa masyayikhina wa khususan ila mudir ma'hadina hadha dar da'wati wal irsyad Regrutta Kiai Al-Hajj Abdurrahman Ambodalle wa khususan ila muallif hadal kitab Syekh Muhammad bin Abi Bakrin al-masyhur bi Surin Syaihulillahi min al-Fatihah. Baik, al-an nantakilu ila al-hadis al-ishrun. Hadis yang ke-20 wal baqi yani ishrun aidan min al-ahadis. Sekarang kita tinggal 20 hadis juga. 20 hadis. Karena kan dalam kitab ini ada 40 hadis. Sekarang kita sudah selesaikan 20 hadis. Insyaallah berapa sekarang Kak? 15 pulang toh? Insyaallah tanggal 15 itu saya usahakan kalian khatam sampai 30 hadis. 30 enggak? Ya 14 karena jadwalku di pembundukan enggak jadi. Ada bocil geser jadwalku makanya. Bocil anak kecil mau naik ceramah. Akhirnya jadwalku yang dikorbankan. Karena setelah ceramah ada Pak Prof Doktor kah? Profesor. Baik, silakan dibuka kitabnya. Hadis yang ke-20 ini membahas tentang malu adalah sebagian daripada iman. Jadi hadis yang ke-20 itu membahas tentang malu sebagian daripada iman. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu. An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu
anna nabiyya alaihi salatu wassalamu qala, anna nabiyya alaihi salatu wassalamu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, darinya, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, istahyu minallahi haqqal haya'i, istahyu minallahi haqqal haya'i, malulah kalian terhadap Allah dengan sebenar-benarnya malu. Dengan sebenar-benarnya malu. Malulah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Qala faqulna, maka faqulna, kami sahabat berkata, ya Nabi Allah, inna nastahyi, ya Nabi Allah, inna nastahyi, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami malu, sesungguhnya kami malu. Qala laisa dzalika istihya'un. Qala laisa dzalika istihya'un. Qala laisa dzalika istihya'un. Nabi berkata, itu bukan malu. Itu bukan malu. Yuda, Bikram, Acang, Mofik, Hasan isi di sini. Oh, Nazril. Laisa dzalika istihya'un. Itu bukan rasa walakin man istahya minallahi haqqal haya'i, walakin man istahya minallahi haqqal haya'i, walakin man istahya minallahi haqqal haya'i, akan tetapi barang siapa yang malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, haqqal haya'i, dengan sebenar-benarnya malu, akan tetapi barang siapa yang malu terhadap Allah Subhanahu wa taala, haqqul haya'i, dengan sebenar-benarnya malu, falyahfazir ra'sa, falyahfazir ra'sa, falyahfazir ra'sa, wa ma hawa, maka hendaklah menjaga kepala, wa ma hawa, dan apa di dalamnya, maksudnya apa yang dia pikirkan. Hendaklah dia menjaga kepala dan wa ma hawa, atas apa yang di dalamnya itu kepala. Wal batna wa ma wa'a, wal batna wa ma wa'a, dan wa'a, hawa. Kalau ro'os tadi apa? Falyafat apa situ? Kalau ro'sun falyafasir ro'sa, wa ma hawa, wal batna wa ma wa'a atau awa, ain waw ya, wa ma wa'a, terserah situ apa, wa ma awa wa'a, dan perut dari apa yang terkandungnya. Waliyadkuril mauta wal bala, waliyadkuril mauta wal bala,
dan hendaklah mengingat kematian dan balasan. Waman aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, dan barang siapa yang mengejar akhirat, taraka zinatal hayatid dunya, maka hendaklah meninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Zinatul hayatid dunya itu kenikmatan dunia itu. Wa asarul akhirati alal ula, dan mengejar akhirat alal ula, sebagai prioritas utama. Dan mengejar akhirat sebagai prioritas utama. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya'i. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya'i. Maka barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, sungguh dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dia telah malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Haqqal haya'i, dengan sebenar-benarnya malu. Tsumma qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Jadi di sini jelaskan apa Ustaz? Suatu ketika Nabi berwasiat mengingatkan kepada sahabat, wahai sahabatku, malulah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat yang mendengar hal tersebut heran, bingung. Malu apa yang dimaksud di sini? Kata sahabat, kita ini sudah malu Rasul. Kata Nabi, itu bukan malu itu yang saya maksud. Tapi malu yang saya maksud di sini adalah kalian menjaga kepala dari apa? Menjaga kepala dan apa yang ada dalam pikiranmu. Maksudnya apa? Kita jaga pikiran-pikiran kotor, jangan sampai kita luapkan, kemudian kita kerjakan. Paham? Misal timbul dalam kepalamu, aduh teman-teman saya ini semua ada doinya ini, masa saya tidak ada gengsi dong? Itu kan pikiran buruk semua. Maka peranmu di situ cegah itu supaya bisa terjadi. Maka itulah bentuk malu kepada Allah. Kemudian apa? Wal batna wa mawa, dan menjaga perut dari apa dan yang dia kandung. Jangan sampai membiarkan perut ini mengonsumsi hal-hal atau benda-benda yang haram. Paman fa'al wal yadkril mauta wal bala, dan senantiasa mengingat kepada kematian. Apa tadi yang pertama? Menjaga kepala dari dan atas apa yang dia pikir, menjaga perut dari dan atas apa yang dia kandung. Kemudian mengingat banyak kematian dan al-bala, balasan. Maka inilah malu yang disebut oleh Rasulullah. Kemudian apa? Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dia harus meninggalkan kelezatan, kenikmatan, kehidupan di dunia. Fokus terhadap seluruh amalannya. Dia fokus mengejar ridhonya Allah, taat kepada Allah. Sekalipun dia memang pernah berbuat maksiat, ya dia bukan malah meneruskan terus-terus, tapi dia mencegah untuk tidak berjalan lagi, diputuskan ceritanya. Nah, misalnya kau sudah sadar, oh ini perbuatan yang seharusnya tidak harus saya lakukan. Nah, bukannya kau harus
terus-teruskan, tapi putuskan tali rantainya. Nah, begitu yang dimaksud, meninggalkan perkara kelezatan kenikmatan dunia dan menjadikan perkara akhirat itu sebagai prioritas utama. Maka kata Nabi apa? Barang siapa yang malu mengerjakan hal tersebut, maka itulah yang saya katakan dengan haqqul haya, sebaik-baiknya malu. Maka kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Kama ja'a fil hikayati, sebagaimana yang datang, kama ja'a fil hikayati, ja'a di sini tidak boleh diartikan datang ya, tapi tertera. Sebagaimana yang tertera dalam suatu kisah fil hikayah, anna imra'atan atat an-nabiyah, anna imra'atan atat an-nabiyah, anna imra'atan, apa kedudukannya imra'atan? Apa kedudukannya imra'atan? Anna imra'atan. Ya, lagi-lagi kalau kamu menjawab, suara keluarkanlah. Ya. Jangan dia serama baru suaramu kayak bugar. Apa kedudukannya imro'atan? Anna imro'atan. Ya. Imro'atan fil mudhari'. Yakin? Apa lagi? Hasan bilang imro'atan fil mudhari'. Lanjut, apa lagi? Cang. Mafulun. Oke, ada tadi bilang film dore, ada bilang mafulun bi. Arif, potong seng ulia di sini. Yang kusembunyi belakang hicang. Apa imro'atan? Tidak tahu. Ya? Oke, fa'il. Fa'il dinasab. Kurang rotor. Fi'il yang dirofa. Oke, Fadil, apa kedudukannya anna imro'atan? Jadi isim inna. Isim anna. Apa? Isim Ismun anna. Oke, ismun anna. Kan ada anna di situ toh? Anna imro'atan, anna harfu taukid, tansibul isma wa tarfa'ul kha, menasab isim marofah kha. Maka kata yang pertama yang terletak setelah anna, maka dia adalah isimnya dan isim yang terletak setelah anna wajib dinasab. Bukan fi'il, bukan fa'il, apalagi maf'ulun bih. Ya, syukran Fadel. Anna imro'atan atat an-nabiyya alaihi salatu wassalam, bahwasanya sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi. Sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi. Waqalat, dan berkata, ya Rasulullah, inni adnabatu danban aziman. Waqalat ya Rasulullah, inni adnabatu danban aziman. Berkata si perempuan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini telah membuat dosa yang besar. Sesungguhnya aku telah berbuat dosa yang besar. Apa kedudukannya danban? Ada yang bisa jawab? Fadil, Naufal, apa kedudukannya zanban? Maf'ul. Maf'ul apa? Umbi. Maf'ul apa Fadil, Naufal? Maf'ul umbi. Mutlak. Ya? Maf'ul apa? Maf'ul mutlak.
Ya, maf'ul mutlak. Ya, Fadil tadi jawab toh? Juga. Oh Iya, iya, Ustaz, saya. jadi zanban itu adalah maf'ulun mutlak. Kenapa dikatakan maf'ulun mutlak? Karena dia setimbang seakar kata, sewasan dengan kata aznaba. Fahimtum? Inni aznabatu zanban aziman. Sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Padauni. Padauni, maka obatilah aku, wahai Rasulullah. Kita berobat. Fadawani. Oh, fadawani. Fadawani, maka obatilah aku, Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda Rasulullah, tubi ila Allah Ta'ala. Kenapa bisa tubi? Wanas. Wan, ya, syukran nafal, wanas. Tubi ila Allah Ta'ala. Taubatlah kau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqalat, berkata perempuan itu tadi, innal arda qad arafat. Innal arda qad arafat dan bi. Wa adnabatu 'alaiha. Qad arafat. Arafat isim fil huruf fi. Siapa failnya? Siapa failnya? Siapa failnya arafat? Ada yang bisa? Bukan. Siapa failnya arafat? Ada yang bisa jawab? Bumi. Imro'ah. Allah. Ya? Imro'atan. Kembali ke imro'atan. Bukan imro'atan. Ardo, Wanas. bumi. Ar Aduh. bumi ardo. Kenapa bisa ardo sebagai failnya arafat sedangkan ardo itu tidak ada tamar butonya? Karena isim muzakkar majazi. Muannas mujazi. Muzakkar majazi. Wanas majah Di. jazi. Nah, jadi semua yang berpasang-pasangan itu adalah di mana ada bumi pasti ada. Di mana ada bumi pasti adalah langit. Berpasangan toh? Nah, maka itu digolongkan mu'an. Di mana ada sandal kanan pasti ada sandal kiri. Pasangan toh? Nah, di mana ada matahari pasti ada jadi walaupun bentuk katanya itu tidak pakai tamar buto, maka dia tetap mu'an. Waqalat innal arda, kata si perempuan tadi, innal arda qad arafat dambi wa adnabatu 'alaiha. Sesungguhnya bumi ini menyaksikan atas dosaku. Tahu dosaku. Sesungguhnya bumi mengetahui dosaku. Sesungguhnya bumi mengetahui dosaku. Wa adnabatu 'alaiha, dan aku berbuat dosa di atasnya. Wahia tashhadu ala yaumil qiyamati. Wahia tashhadu ala yaumil qiyamati, dan dia akan bersaksi pada hari kiamat kelak. Dan dia akan bersaksi pada hari kiamat kelak. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi, fa innaha la tashhadu alaika. Sesungguhnya bumi itu tidak akan bersaksi atasmu. Fa innaha la tashhadu 'alaika, sesungguhnya bumi itu tidak akan bersaksi atasmu. Sesungguhnya bumi itu tidak akan bersaksi atasmu.
Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Ada yang beres di situ? Apa artinya? Mana ini yang hafid? Wahai para penghafal Quran, muncullah ke permukaan bumi. Apa artinya itu? Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Surah Ibrahim. Ibrahim, contoh. Apa artinya? Yauma tubaddalul ardu. Akan ada suatu hari nanti tubaddalul ardu bighairal ardi. Bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Jadi walaupun nanti di kiamat dunia, nanti ada diganti lagi dengan bumi yang lain. Dan kita akan mungkin berinkarnasi. Tahu inkarnasi? Berinkarnasi. Kita akan terlahir ke dunia ini lagi, tapi dengan muka dan bentuk badan yang beda. Bisa jadi hari ini kahar yang mukanya mungkin. Oh? Tapi ketika nanti berinkarnasi, wah bisa jadi tampan. Toh? Bisa jadi namanya diubah. Yang tadinya Ibni berubah menjadi Sabeni. Apa itu Sabeni? San Robert Nat Nicholas. Nah, lanjut. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Akan ada hari nanti diganti itu bumi dengan bumi yang lain. Faqalat, berkata lagi ini perempuan, innas samaa qad arafat min fawqi wa hiya tashhadu alayya wa hiya tashhadu alayya yaumal qiyamati. Sesungguhnya langit juga mengetahui. Apa yang dia tahu langit? Misalnya min fauqi, dari atas, dari atasku. Sungguhnya langit mengetahui dosaku dari atasku. Wa hiya tashhadu alayya yaumal qiyamah, dan dia akan bersaksi atasku pada hari kiamat. Dan dia akan bersaksi atasku pada hari kiamat. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala yatwis sama'a kama qala Allah ta'ala. Maka bersabda Nabi, Inna Allah ta'ala yatwis sama'a, sesungguhnya Allah akan melipat langit-langit. Maksudnya digulung kayak tikar. Sesungguhnya Allah akan menggulung, melipat langit-langit. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah, yauma natwis samaa katoyis sijilli lil kutub. Yauma natwis samaa katoyis sijilli lil kutub. Akan ada hari di mana kami akan menggulung langit, sijil itu bisa diartikan kertas. Akan tiba kami akan menggulung langit sebagaimana kami menggulung kertas-kertas pada buku. Pernah lihat kertas di buku digulung-gulung? Pernah? Nanti itu langit dikasih begitu juga. Gulung karpet. Digulung itu nanti langit. Faqalat, maka berkata perempuan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa dibaca ya Rasulah, bukan ya Rasulu? Kenapa ya Rasulah dibaca Rasulah bukan Rasulu? Masa tidak ada yang tahu? Fadil Hasan, aduh. Ini Fadil Hasan, kalau cewek, tanggap. Ya Rasulah, apa? Kenapa bisa dipakai fathah ya Rasulah bukan Rasulu? Munada. Munada apa? Munada. Novel kemarin sudah saya jelaskan. Munada apa namanya Novel? Apa? Nah, jadi kenapa bisa dinasab ya Rasulullah? Karena dia munada
mudada murakkab. Apabila ada tarkib idhofah, mudhofun ilaih, nakirah tambah ma'rifah, dimasuki ya harfun nida, maka dibaca ya Rasulullah. Maka susunan tarkib ini namanya tarkib munada murakkab. Beda dengan ya Muhammadun. Nah, kalau ya Muhammadun baru namanya munada mufrad. Fahimtum? Ya Rasulullah. Innal kiramal katibina katabu dhanbi fil kitab. Innal kiramal katibina katabu dhanbi fil kitab. Sesungguhnya malaikat kiraman katibin. Siapa itu kiraman katibin? Siapa malaikat yang mencatat amal baik dan buruk? Nah, mereka berdua digelari dengan kiraman katibin. Semulia-mulianya pencatat. Karena dia bukan catat PR, catat utang, tidak. Yang dia catat amal perbuatannya jadi dipanggil malaikat kiraman katibin. Sesungguhnya malaikat kiraman katibin katabu, mereka menulis dosaku di dalam buku, di dalam catatan. Sesungguhnya mereka mencatat dosaku di dalam catatan. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Seperti itu. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghilangkan atau menghapus perbuatan dosa. Summa qala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minad dambi kaman la damba lahu. Nah, ini sekali ini hadis bisa bagi ceramah. At-taibu minad dambi kaman la damba lahu. Taibu minad dambi kaman la damba lahu. Seorang pendosa yang bertobat dari dosanya, seorang pendosa yang bertobat dari dosanya, seorang pendosa yang bertobat dari dosanya, kaman la damba lahu, itu bagaikan dia tidak punya dosa. Itu bagaikan dia tidak punya dosa. La danba. Kenapa dinasab la danba? Kenapa danba dinasab? Siapa yang menasab danba? Ya, ada yang bisa jawab? Enggak nafi. Ya, apa-apa ini sama Fikri diskusi, apa jawabannya apa? Apa? Bukta? Adalah bisa mubtada dinasab. Di tengah kalimat lagi. Tak mungkin lah. Kaman la danba lahu, la danba. Kenapa bisa dinasab? Karena danba itu isimnya la. La di situ apa namanya? La nafiyatul jinsi. La di situ berfungsi sebagai inna wa akhwatuha. Tansibul isma wa tarfaul. Mana khabarnya la? Lahu. Jar majrur. Wa jumlah jar majrurin fi mahalli raf'in lahu khabrun la. Jadi la di situ namanya la nafiyatul jinsi, tansibul isma wa tarfaul khabar. Dan ba isimnya la. Tsumma qalatil mar'ah, berkata perempuan itu, innal malaikata waqafu ala af'ali.
Innal malaikata waqafu 'alal af'ali, sesungguhnya para malaikat berhenti atas perbuatanku. Sesungguhnya para malaikat berhenti atas perbuatanku. Sesungguhnya malaikat berhenti atas perbuatanku. Wa yashhaduna 'alayya min su'i af'ali, dan menyaksikan atasku dan menyaksikan perbuatan burukku dan menyaksikan atasku perbuatan burukku. Nah, begitu. Dan menyaksikan atasku perbuatan burukku. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi, Inna Allah Ta'ala anzal hibzata yaumal qiyamati. Nabi bersabda, Innal malaikata Inna Allah Ta'ala anzal hibzata yaumal qiyamati. Sesungguhnya Allah melupakan malaikat hibzoh pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah melupakan malaikat hibzoh pada hari kiamat. Kama dzikra fi kitab Rabi'il Abrar, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Rabi'ul Abrar. Inna Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi qala bersabda, Idza tabal 'abdu ila Allahi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Idza tabal 'abdu ila Allahi, apabila seorang hamba bertobat kepada Allah, Idza tabal 'abdu ila Allahi, apabila seorang hamba bertobat kepada Allah, fataballahu ta'ala alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Fataballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Ansal hibzota ma amilah, dan membuat lupa malaikat hibzoh, dan membuat lupa malaikat hibzoh atas apa yang dia kerjakan. Jadi ada malaikat nanti itu namanya malaikat hibzoh. Nah, malaikat hibzoh itu malaikat yang ingatannya sangat kuat. Dia mengingat kepada seluruh dosa-dosa manusia di bumi. Nah, jadi barang siapa yang bertobat kepada Allah, kemudian Allah menerima tobatnya, maka Allah akan membuat lupa ini malaikat hibzoh atas apa yang dia pernah kerjakan. Wa qalat, maka berkata perempuan, Qalallahu ta'ala, tapi Allah bersabda, Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Akan tiba hari lidah, tangan dan kaki akan bersaksi atas apa yang pernah mereka perbuat. Ini kau tidak akan bisa kau bohong nanti di akhirat. Nah, akan ada tiba nanti suatu hari lidah, tangan, kaki bersaksi atas apa yang pernah mereka perbuat. Nanti itu lidahmu ada mulutnya nanti. Pernah lihat Deidara? Naruto? Kan ada tangan mulut sini tuh. Nah, begitu nanti tanganmu di akhirat. Ada nanti mulut di sini, nanti dia akan bersaksi bicara. Lidahmu juga nanti ada mulutnya, nanti dia akan berbicara bersaksi. Kakimu juga. Ini kaki bagaimana? Ini dulu kakiku pernah ada bisulnya, kemudian saya kasih cium temanku. Nah, ini nanti dia bersaksi begitu. Kalau Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu lil ardi wa li jiwarihi wa li jiwarihi. Susah ngerti ya?
Rasulullah bersabda, yaqulullahu lil ardi, Allah berkata kepada bumi, wali jawarihi, dan Allah berkata kepada bumi dan perhiasan-perhiasannya, maksudnya semua yang ada dalam bumi. Apa kata Allah? Iktamu alaihi masawaihi. Iktamu itu katama, stempellah, maksudnya tutupilah. Iktamu alaihi, tutupilah atasnya perbuatannya, dosa-dosanya. Jadi nanti Allah itu berkata kepada bumi dan isinya, wahai bumi serta isinya, iktamu alaih, tutupilah atasnya masawaihi, dosa-dosanya, tutupi. Wala tazharu alaihi abadan, dan jangan pernah kau tampakkan selamanya. Dan jangan pernah kau tampakkan sama sekali. Oke? Sudah? Summa qalat, berkata si perempuan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, na'am inna hada kullahu fi haqqit taibi. Na'am inna hada kullahu fi haqqit taibi. Sesungguhnya semua ini adalah hak bagi orang-orang yang bertobat. Sesungguhnya semua ini adalah hak bagi orang-orang yang bertobat. Illa al-khujalah. Apa itu al-khujalah? What the meaning khujalah? Khujalah kan hijalah. Oh ya. Illa annal khujalata, kecuali sesungguhnya khujalah itu rasa malu. Kecuali annal khujalata, sesungguhnya rasa malu itu yaumal qiyamati wal haya, pada hari kiamat, wal haya minallah, dan malu terhadap Allah. Kecuali sesungguhnya rasa malu itu pada hari kiamat, wal haya minallahi ta'ala, dan malu kepada Allah. Kaifa yatiqul abdu dzalika, bagaimana seorang hamba mengemban hal. Bagaimana seorang hamba mengemban hal itu. Bagaimana seorang hamba mengemban hal itu. Maksudnya bagaimana mentanggungi. Kan orang kalau sudah terlanjur malu, susah toh? Malu betul itu. Liannaka qulta ya Rasulullah, karena sesungguhnya engkau berkata Rasulullah, idza kana yaumul qiyamati yadkurul mutnibu, apabila pada hari kiamat nanti, ketika hari kiamat nanti, yadkurul mutnibu, pendosa akan menyebutkan dan bahu dosanya. Pendosa ketika hari kiamat nanti, pendosa akan menyebutkan dosanya, fayastahi minallahi ta'ala, maka malulah dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dari tadi melamun, pelangak, pelongo, lanjut lagi melamun, tulis ki haho, apa guna itu kitab dibeli kalau tidak ditulis, tidak dibuka lagi, ya salam.
Fayastahi minallahi ta'ala, maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'riku istihya'un minallahi ta'ala. Wa ya'riku, dan berkeringat karena malu terhadap Allah. Dan berkeringat karena malu terhadap Allah. Wa yablughu ma'u irqin ba'dhum ila rukbatihi. Sebagian ada yang sampai air keringatnya, rukbah itu lutut. Saking malunya ada yang berkeringat sampai ke lututnya. Wa ba'dhum ila surratihi. Sebagian ada yang berkeringat sampai pusarnya. Tenggelam karena keringat. Saking malunya kepada Allah. Wa ba'dhum ila halqi. Dan sebagian berkeringat sampai ke tenggorokannya. Saking malunya toh. Tsumma qala, kemudian berkata Nabi, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, udhkuru dzalikal yawma wa la taqbalu anhu. Udhkuru dzalikal yawma wa la taqbalu anhu. Ingatlah hari itu dan janganlah engkau berpaling darinya. Janganlah kau lupakan hari itu. Ingatlah hari itu dan janganlah kau lupakan. Wa tubu ilallahi wa tadarra'u. Wa tubu ilallahi wa tadarra'u, dan bertobatlah kepada Allah dan rendahkanlah dirimu. Tobatlah kepada Allah dan rendahkanlah dirimu. Fa inna Allah ta'ala huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah ta'ala lagi penerima taubat dan lagi maha penyayang. Al-hadisul hadi wa ishrun, hadis yang ke-11. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala annahu qala, bahwa Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man adkhala ala qalbi akhihi, man adkhala ala qalbi akhihi al-muslimi farhan wa sururan fi darid dunya khalaqallahu ta'ala min dalika malakan yadfa'u anhul afati fa idza kana yaumal qiyamati jaa'a ma'ahu qarinan jaa'a ma'ahu qarinan. Apa? Fa idza marra bihi haulun yafza'uhu
yafza'uhu qala la takhaf. Yafza'uhu qala la takhaf. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memasukkan ke dalam hati saudara muslimnya, barang siapa yang memasukkan ke dalam hati saudara muslimnya farhan wa sururan, kebahagiaan dan kegembiraan di dunia, maka Allah akan menciptakan malaikat dari kebahagiaan itu. Maka Allah akan menciptakan malaikat dari kebahagiaan itu yang akan menolongnya dari malapetaka. Lalu tatkala hari kiamat, kebahagiaan itu datang bersamanya dalam bentuk sahabat Yudas. Sudah tampak sholat, tidak menulis, melamun, ditanya tidak tahu. Apa yang diandalkan? Maka kebahagiaan itu datang bersamanya sebagai teman. Nah, jadi kalau misalnya Icang, dia membuat bahagia Yahya atau Ibni, nanti si Ibni merasa bahagia, gembira karena perbuatannya si Icang. Nanti kebahagiaan yang Icang masukkan ke dalam hatinya Ibni itu, nanti kebahagiaan itu akan berubah menjadi malaikat ketika di akhirat nanti, dan akan membantumu menolak bala. Tahu, menolak malapetaka, dan dia akan datang menjadi seorang teman korinan, teman. Walau apakah dia akan nanti sama kau atau tidak? Nah, tatkala lewat padanya sebuah kesulitan yang menakutkannya, atau tatkala ketika datang suatu kesulitan yang menakutkannya, atau tatkala ketika datang suatu kesulitan yang menakutkannya, qala la takhaf, maka kebahagiaan itu berkata jangan takut. Berkata jangan takut. Fa yaqulu man anta, maka orang itu berkata, siapa kau? Fa yaqulu, maka berkata kebahagiaan itu, anal farhu was sururu, alladhi adkhaltahu ala akhikal muslimi. Anal farhu was sururu alladhi adkhaltahu ala akhikal muslimi fi darid dunya. Maka kebahagiaan itu si Korin tadi mengatakan apa? Saya ini adalah kegembiraan dan kebahagiaan yang telah engkau masukkan kepada hati saudara muslimmu di dunia.
Aku adalah kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan yang telah Engkau masukkan ke dalam hati saudara muslimmu di dunia. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain, dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakara lafzan akhara. Dzakara lafzan akhara, disebutkan lafaz yang lain, idkhalus sururi fi qalbi mu'minin, idkhalus sururi fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sanatan. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin, khairun, itu lebih baik daripada ibadah di sittina sana, lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Jadi kalau mau kasih bahagia teman-temanmu, apakah itu kau kasih terus uang tiap hari 5.000, mau traktir, mau kasihkan baju baru, bawa jalan-jalan di Nipa, kan otomatis hatinya senang toh. Maka kesenangan itu kau membuat senang sahabatmu, temanmu, itu lebih baik daripada ibadahmu selama 60 tahun. Jadi lain kali kalau kau membuat saya bahagia, chat saya, Ustaz, nongkrong Ustaz, ayo. Saya yang tangkis. Senang saya kan? Ya, silakan didengarkan. Wa fi hikayatin anna abadallahi banal mubarak ra'a farsan yuba'u fi suqi bi 40 dirhaman. Fa qala ma arkhatuhu fi kila fihi uyubun. Qala ma dhalika? Qala la ya'du khalfa aduwi wa yakifu hatta yadrakahu al-aduwa wa yashalu wa yasihu fi mawdi'in yuhtaju fihi ila subuti. Di dalam kisah diceritakan, sesungguhnya Syekh Abdullah bin Mubarak melihat seekor kuda yang dijual di pasar dengan harga 40 dirham. Lalu ia bertanya, apa yang membuat kuda ini murah? Dijawablah, kuda ini mempunyai banyak cacat. Ia bertanya, apa cacatnya? Penjual kuda menjawab, kuda ini tidak dapat berlari kencang di belakang musuh. Ia berhenti sehingga musuh mendapatinya. Ia meringkik dan menjerit di tempat yang di dalamnya membutuhkan diam. Syekh Abdullah bin Mubarak berkata, ini adalah kuda yang mahal. Ia pun meninggalkannya. Lalu murid Syekh Abdullah bin Mubarak membelinya. Ketika tiba hari perang, murid Syekh Abdullah bin Mubarak pun terlihat mencolok dan kuda itu melakukan pekerjaan dengan bagus. Syekh Abdullah bin Mubarak pun bertanya kepada muridnya, apakah kamu telah menguji coba kuda itu? Muridnya Syekh Mubarak menjawab, iya, kuda itu sebagaimana yang telah dituturkan oleh orang-orang, tetapi ketika aku membelinya, ia berkata di telinga kuda itu, wahai kuda, sesungguhnya aku telah meninggalkan dosa, bertaubat dan kembali kepada Allah yang Maha Luhur, maka kamu juga tinggalkanlah cacat-cacat di dalam dirimu. Kuda itu pun menggerakkan kepalanya 3 kali, mengangguk-angguk, dan menjawab dengan bahagia, karena aku telah meninggalkan dosa. Lalu aku mengetahui bahwa cacat-cacat itu dari pemilik kuda, bukan dari kuda itu. Jadi maksudnya itu, ketika itu Syekh Mubarak mau beli kuda. Ketika dapat kuda, harganya 40 dirham. Ditanya, kenapa murah sekali ini kuda 40 dirham? Ditanya misalnya penjual, ini kuda banyak cacatnya. Salah satunya itu, dia larinya lambat, sehingga mudah didapat sama musuh. Ketika itu akhirnya Syekh Mubarak tidak jadi beli. Datanglah muridnya Syekh Mubarak, dia beli itu kuda. Dia bisik itu kuda, wahai kuda, sesungguhnya aku telah membelimu. Ketahuilah, ketika aku membelimu, aku telah meninggalkan dosa. Aku telah meninggalkan dosa ini, dosa itu, maka hilangkanlah juga cacat-cacat yang ada dalam pada dirimu. Karena pada hakikatnya ini kuda sebenarnya dia tidak cacat. Yang membuat dia cacat,
dia lambat karena yang menunggangi kuda itu penuh dengan dosa. Akhirnya kuda itu merasa terbebani. Bukan kudanya yang cacat, tapi yang pernah menunggangi kuda ini adalah penunggang yang penuh dengan dosa, sehingga kudanya itu juga lambat berlari. Akhirnya ketika muridnya Nabi Syekh Mubarak beli, dia bilang, saya telah tinggalkan dosa, maka hilangkan juga itu cacat. Nah, ketika tiba hari perang, kuda ini bergerak lebih cepat, lebih gesit daripada kuda-kuda yang lain. Syekh Mubarak heran, kenapa cepat sekali itu kuda? Saya kira itu, Nabi bilang penjualnya, lemah sekali kuda, tidak cepat larinya. Nabi bilang muridnya, sesungguhnya wahai Syekh, yang membuat cacat kuda ini bukanlah fisiknya, tapi yang membuat cacat kuda ini sehingga dia lambat lari, karena penunggang sebelumnya itu adalah penunggang yang penuh dengan dosa, sehingga kuda ini menjadi cacat. Dia bilang misalnya, itu. Kemudian ditanya kenapa? Karena sesungguhnya kuda ini pernah ditunggangi oleh orang-orang kafir, orang zalim, melaknati pemiliknya sampai pemiliknya turun dari punggungnya. Demikian itu sesuai dengan firman Allah yang luhur, ala laknatullahi ala zalimin. Ingatlah, laknat Allah itu ditimpakan atas orang-orang yang berbuat zalim. Lalu tatkala Tuhannya telah melaknatnya, maka setiap sesuatu pun akan melaknatinya. Demikian pula kuda itu melaknati pemiliknya. Tatkala pemiliknya adalah orang kafir, orang zalim, orang munafik, orang sombong, sampai ia turun dari kuda-kuda punggung tersebut, maka diketahui bahwa hewan melata akan merasa bahagia, lalu tunduk pada pemiliknya sebab rasa bahagia itu. Demikian pula kebahagiaan itu terwujud pada hari kiamat, yang mendatangi pemegang dan menuntun pemiliknya ke surga. Jadi kuda itu ketika dia mendapatkan seorang pemilik penunggang yang mengakui dosanya, dia beritahu, saya ini sudah berlepas diri dari dosa, saya tobat kepada Allah. Senang ini kuda. Akhirnya dia senang, langsung dia mengangguk, alhamdulillahnya saya dapat penunggang yang betul-betul melepaskan diri dari dosa. Akhirnya dia kembali sehat. Dia tidak melaknat pemiliknya. Karena sebelum-sebelumnya itu yang pernah tunggangi orang-orang zalim, orang sombong, orang munafik. Akhirnya apa? Kuda itu sendiri melaknat penunggangnya. Tolong kau itu. Laknatullah alaih. Laknat Tuhan kepada. Fahim Tom? Baik, lanjut. Al-hadis susani wa ishrun. Hadis yang ke-22. Kenapa? Capek? Angkat tangan yang capek. Angkat tangan yang capek. Jujur saja. Susah sekali jujur. Masa begini saja ndak mau lagi bohong. Tatembil alhamdulillah. Baratul majlis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu musta'an ala tiklam wa billahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina Nopal. Ya. Nopal, on cam dulu. Bangun. Ya Nopal. Ya. Nopal ini. Astaga, Nopal lari. Ya. Ya Nopal, on cam dulu deh, on cam. Ini ada yang saya tanyakan. On cam dulu Nopal. Nopal, dengar dulu. Ya Akhwat, kalau mau kembali. Nopal, ini adikmu mau masuk kelas Qiraatul Kutub. Bagaimana, kau izinkan atau tidak? Pasti Ustaz, kau izinkan. Apa? Iya, Ustaz. Diizinkan. Iya. Diizinkan sama kakakmu. Baik, silakan kembali istirahat. Ya, masalah.